Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Selamat semuanya. wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Eki. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, Mas Arif yang Budiman, mohon untuk memimpin kelas untuk berdoa ya. Silakan, Oke, siap, Bapak Arif, Pak. Mas Arif. Teman-teman semua, mari kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Arif yang Budiman. Semoga selalu arif dan bijaksana ya dalam menghadapi Amin. keadaan hidup ini yang penuh dengan cobaan. Anak-anak, ya hari ini kita akan belajar tentang hikayat. Oke, di sini Pak Eki memberikan kalimat jargon ya. Bersama Pak Eki membangun hati ya. Karena hikayat itu identik dengan masa lalu. Jadi biar kita move on, mari kita sama-sama membangun hati ya agar tidak tersakiti. Ya, hari ini kita akan belajar hikayat pada KD mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat hikayat ya. Hari ini kegiatan kita nanti akan menentukan karakteristik hikayat, mengidentifikasi unsur-unsur hikayat sampai pada mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat. Halo anak-anak, masih ada ya? Selalu ada, Bapak, selalu ada untuk Pak Eki. Oh iya, Pak Eki kok lupa ya. Anak-anak kan belum saya presensi. Mas Ahmad Sofia Robani ada? Hadirin. Hadir, alhamdulillah. Mbak Anissa Ulin Nuha? Hadir Pak Eki. Hadir, sehat ya Mbak Anissa? Sehat selalu dong. Ya, alhamdulillah. Mbak Anung Ardiani? Hadir Bapak. Mas Arif hadir. ada ya? Hadir. Mbak Arina Agin Safitri? Hadir Pak. Mas Bayu Ardiantoro? Mas Deva Aldinata? Izin sepertinya Pak. Oh, izin ya. Semoga kalau sakit lekas sembuh ya. Selanjutnya Mbak Eli Lutfiatun Najifah. Hadir Pak Eki. Selalu ceria ya Mbak Eli ini, luar biasa. Mbak Enda Permatasari. Hadir Pak. Hatinya bagaikan permata pastinya. Iya, tentu dong Pak. Selanjutnya ya Mbak Febriani. Dia sedang ke toilet Pak. Iya, sebelumnya ada yang pernah mendengar hikayat belum? Kira-kira apa sih itu hikayat? Ada yang sudah pernah mendengar tentang hikayat? Belum, Pak. Saya Belum belum, pernah Pak. mendengar, Pak. Belum ya? Oh iya, karena Belum ini pernah. materi baru ya. Kelas 10 ya. Kalian di SMA juga belum pernah mendengar hikayat. Jadi kita akan belajar bersama. Di sini Pak Eki akan menampilkan sebuah video tentang hikayat. Silakan ditonton ya. Suaranya terdengar anak-anak? Belum, Bapak. Belum, Pak. Tidak ada suara, Bapak. Tidak ada suara? Belum ada. Tidak ada Tidak suara kah? ada Pak. Tidak Oke. terdengar sama sekali. Kalau gitu, Pak Eki tampilkan teksnya saja ya. Oke, di sini ada cuplikan teks. Paragraf 1 tolong dibacakan Mas Bayu Ardiantoro. Siap, Pak. Siap. Hikayat Indra Bangsawan. Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat Syahrial. Setelah beberapa lama di atas kerajaan, tiada juga boleh putra. Maka pada suatu hari ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Hatta beberapa lamanya, Tuan Putri Siti Kendi pun hamilah dan bersanilah 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Maka baginda pun terlalu amat sukacita dan menamai anaknya yang tua Syah Peri dan anaknya yang muda Indra Bangsawan. Oke, terima kasih Mas Bayu. Selanjutnya paragraf kedua tolong dibacakan Mbak Febri. Siap. Dari Maka ya Pak? Dari Maka ya Pak? Iya, betul. Baik. Maka anak Anda baginda yang 2 orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan dititahkan pergi mengaji kepada Mu'alim Sufyan. Sesudah tahu mengaji, mereka dititah pula mengaji kitab usul, fikih hingga saraf. Tafsir sekaliannya diketahuinya.
Setelah beberapa lamanya, mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmat, dan isyarat tipu peperangan. Maka Baginda pun bimbinglah. Tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri, karena anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Sudah Pak Eki? Oke, terima kasih Mbak Febriani dan Mas Sama-sama Pak Bayu, luar Eki. biasa. Judulnya Hikayat Indra Bangsawan. Nah, dari teks ini yang kalian dapat itu apa sih? Kira-kira mungkin bahasanya seperti bahasa Indonesia atau tidak sih? Tidak mengerti artinya, Pak. Tidak mengerti, susah ya, susah dipahami. Bahasa Melayu ya Pak Eki? Iya, betul. Ini Melayu, lebih tepatnya Melayu lama, Mbak Febri. Iya, di Cerita yang ceritanya ada di kira-kira istana. bagaimana? Iya, iya. Jadi ciri-cirinya selain tadi bahasanya yang Melayu lama, ceritanya juga berkisar tentang kehidupan kerajaan atau yang biasa disebut istana sentris. Nah, selain itu Ajaib, Pak. mistis, ajaib ya, oke ya. Jadi itu juga termasuk ciri hikayat ya. Jadi ada keajaiban, ada kemustahilan ya, yang pada intinya atau pada zaman sekarang itu enggak apa ya istilahnya, hal-hal yang mustahil ya. Masa orang bisa lahir dengan anak panah, dengan pedang seperti itu. Nah, oke, dari beberapa yang kalian sebutkan tadi itu merupakan ciri-ciri dari hikayat. Oke, pandai-pandai sekali murid-murid Pak Eki Hikayat itu secara harfiah ya, memiliki arti yang sama dengan kenang-kenangan, yang memiliki maksud sebuah karya yang menjadi kenangan atau sebagai riwayat dari buah pemikiran sang pujangga kepada orang lain. Nah, hikayat ini berasal dari bahasa Arab ya. Hikayat yang dari kata hikayah yang memiliki arti kisah, dongeng atau cerita. Hikayat ini adalah dongeng yang umumnya diceritakan dalam bahasa Melayu. Tema yang diangkat ke dalam karya sastra hikayat ini pada umumnya mengisahkan tentang kepahlawanan atau kehebatan seseorang dengan keajaiban dan mukjizatnya seperti tadi yang sudah disampaikan Mbak Febri dan teman-teman yang lain. Ya, bagus-bagus ya. Pak Eki, Ya, silakan Mbak Febri. kalau tadi hikayat tentang kerajaan berarti nggak ada hikayat yang baru gitu ya Pak? Kalau di-upgrade berarti tidak ada ya Pak? Tentang istana sentris Pak Eki. Berarti Ya, tidak betul. ada hikayat baru Pak. Misal ceritanya tentang percintaan seperti itu tidak ada yang di dunia nyata. Oke, pertanyaan yang sangat bagus Mbak Febri ya. Jadi hikayat itu karena ini tentang karya sastra lama ya, jadi tidak ada karya sastra baru tentang hikayat. Kembali ke materi ya, untuk tujuan dari hikayat ya. Hikayat yang menjadi karya sastra dominan pada zamannya dibuat tergantung dari tujuannya. Ada hikayat yang dibuat bertujuan untuk menghibur pendengarnya, seperti hikayat Hang Tuah yang dapat membuat para pendengar terhanyut dengan cerita di dalamnya. Prosa lama ini dapat juga dibuat dengan tujuan untuk mendokumentasikan sesuatu seperti silsilah kerajaan tertentu ya. Jadi karena zaman dulu kan kita zaman-zaman kerajaan ya. Nah, itu. Sekarang kan juga sudah tidak ada kerajaan. Jadi kayak zaman sekarang itu sudah tidak ada, tapi kita lestarikan dengan belajar seperti saat ini. Kemudian ada juga hikayat yang dibuat dengan jalan cerita tidak nyata atau dilebih-lebihkan dengan tujuan membuat musuh takut dengan kerajaan dalam cerita tersebut. Karya cerita ini biasanya diminta oleh sang raja sehingga seolah-olah kerajaannya lah yang paling perkasa. Hal ini dilakukan untuk menjaga kerajaannya dari serangan musuh-musuh yang mengancam keberadaannya. Jangan heran ya kalau kalian membaca hikayat itu tentang kesaktian-kesaktian orang bisa terbang, bisa mengalahkan raksasa. Nah, itu memang orang-orang zaman dulu itu suka melebih-lebihkan cerita ya, biar kerajaan lain itu takut dengan kerajaannya, seperti itu. Itu salah satu tujuannya. Karakteristik hikayat atau ciri-ciri hikayat ya, yang pertama itu anonim. Anonim itu tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarang dari hikayat tersebut. Terima kasih Mas Bani ya. Jadi itu ya anak-anak, anonim itu tidak diketahui pengarangnya. Jadi orang-orang zaman dahulu itu kalau nulis cerita itu mereka itu tidak mencantumkan namanya. Ya, Mbak Indah. Kemustahilan
yaitu teks hikayat mengandung kemustahilan, baik dari segi bahasa maupun cerita. Mustahil ini berarti di dalam cerita ada hal-hal yang tidak logis, Pak, atau di luar nalar. Seperti tadi, lahirnya dari pedang dan panah. Arkais dalam hikayat itu menggunakan bahasa-bahasa yang sudah lampau. Contohnya seperti hatta. Begitu, Pak. Sepertinya. Betul sekali, Mbak. Arkais itu menggunakan bahasa yang sudah lampau. Istana sentris itu bertema tentang kerajaan. Jadi di kerajaan ada raja, ratu, putri, permaisuri, seperti itu, Pak. Terima kasih, Mbak Anung. Ya, jadi itu ya, istana sentris, dari kata istana, sentris itu sentral ya, berarti pusatnya di istana. Jadi hikayat itu ceritanya berkisar tentang kehidupan istana atau kerajaan. Begitu. Oke, karakteristik yang terakhir yaitu kesaktian. Bisa dijelaskan Mas Arif yang budiman? Pak, tadi yang apa, Pak? Kesaktian. Kesaktian bagian dari karakteristik hikayat. Itu merupakan tokoh dalam hikayat seringkali memiliki kesaktian tertentu. Jadi punya ilmu ya, Pak, ya, kesaktian itu. Iya, betul sekali, Mas Arif yang budiman ini sungguh luar biasa ya. Jadi yang namanya kesaktian, misal nih ada seorang pangeran yang memusnahkan raksasa, itu kan tentang kesaktian. Seperti itu. Oke, dari karakteristik ada pertanyaan mungkin? Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, terima kasih anak-anak. Selanjutnya adalah nilai-nilai dalam hikayat. Nilai-nilai dalam hikayat ada 4 ya. Ada nilai moral, nilai agama, nilai sosial, dan nilai budaya. Nah, moral ya. Moral itu tentang akhlak ya, atau sikap baik buruk manusia. Itu tentang moral. Kemudian nilai agama. Agama itu tentang kepercayaan tokoh akan keberadaan Tuhan. Ya, itu tentang nilai agama. Kemudian nilai sosial, ya. Sosial tentang sosialisasi, berarti relasi ya atau hubungan antar manusia itu nilai sosial. Kemudian nilai budaya. Ya, budaya itu kebiasaan ya atau adat istiadat. Oke, ada pertanyaan sebelumnya di nilai-nilai ini? Ada, Pak, belum ada. Oh, belum ada. Oke, lanjut ya. Lanjut, Pak. Kalau kalian pernah belajar materi cerpen itu juga ada nilai-nilainya ya. Itu hampir mirip ya. Cuma mungkin ada beberapa hal yang berbeda di ceritanya khususnya. Ya, misal tentang budaya ya. Mungkin kalau budaya zaman dulu dan sekarang kan beda. Mungkin zaman dulu kalau di hikayat kan ada permaisuri. Biasanya kalau raja itu hendak menikahkan anaknya, itu kan dia membuat sayembara. Nah, itu termasuk budaya zaman dahulu. Kalau sekarang kan beda ya. Unsur intrinsik hikayat. Oke, yang pertama adalah tema. Apa itu tema? Tema adalah dasar cerita sebagai titik tolak dalam penyusunan cerita. Kemudian alur, itu struktur penceritaan yang di dalamnya berisi rangkaian kejadian atau peristiwa. Kemudian ada penokohan. Penokohan adalah pelukisan atau pendeskripsian atau perwatakan tokoh-tokoh dalam cerita. Di dalam tokoh itu selain tokoh-tokohnya juga ada watak-wataknya ya. Apakah si A baik, si B tidak baik gitu ya. Kemudian di bagian latar atau setting itu memuat tempat, waktu, dan keadaan terjadinya suatu peristiwa. Yang terakhir ada amanat. Apa itu amanat? Yaitu pesan-pesan yang ingin disampaikan dalam cerita. Sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada, Bapak. Belum ada. Belum ada, Pak. Yakin? Yakin. Oke, kita lanjut ya. Oke, mari kita berkelompok ya. Untuk kelompok 1 itu ada Mas Ahmad Sofia Robani, kemudian Mbak Anissa Ulinoha, Mbak Anung Ardiani, Mas Arif Budiman, dan Mbak Arina Agin Safitri. Itu kelompok 1. Oke, diingat-ingat ya, dicatat kalau perlu. Kemudian kelompok 2 ada Mas Bayu Ardiantoro,
kemudian Mas Deva Aldinata, kemudian Mbak Eli Lutfiatun Nadifah, ada lagi Mbak Endah Permatasari, dan yang terakhir ada Mbak Febrianik yang cantik. Silakan membentuk kelompoknya. Untuk lembar kerja kelompok, Pak Eki share ya, dibagi-bagikan di grup WhatsApp. Silakan kalian bisa membuka di grup WhatsApp ya. Di situ sudah bagi-bagikan untuk kelompok 1 ada link tersendiri, kelompok 2 link tersendiri ya. Bisa dibuka anak-anak? Kalau tidak bisa, Pak, bisa. bisa. Oke, dari situ Sebentar, Pak Eki. kalian itu ya kerjasama ya, diisikan kolom-kolomnya. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan ya. Hari ini kita mengidentifikasi tadi ya karakteristik, nilai-nilai, dan unsur intrinsik dari hikayat. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Bisa dimulai ya, saling diskusi ya, saling membantu. Jangan menggantungkan orang lain. Iya, Pak Eki. Pak Eki beri waktu 15 menit ya, cukup? Cukup, Pak. Oke. Pak Eki mau izin ke toilet. Oh iya, silakan Mbak Eli. Mas Bayu ada kesulitan mungkin? Kesulitannya soalnya sulit Pak ini. Kita butuh konsentrasi lebih lama ini Pak. Oke. Koordinasi ya. Mas Arif yang budiman, bisa? Gampang ya, Mas Arif ya. Ketua kelas Masih kok. proses Bahasanya asing, Pak. Asing, oke. Itu soal-soalnya ada di bawah ya, ada teks, kemudian di bawahnya ada lembar jawabnya, di situ diisikan nama kelompok ya, kelas, dan lain-lainnya di situ. Oke, 5 menit lagi. Sudah sampai mana? Berapa persen? Sudah selesai semua ya. Minta tolong kelompok 1 untuk presentasi bisa diwakili oleh Mbak Anu. Iya, Bapak. Ya. Presentasi ya, Pak? Ya, betul sekali Mbak Anu. Ya. Ini. Yang pertama, ya. Karakteristik hikayat Bayan Budiman. Iya, betul. Kemustahilan ya. Kalimatnya, pada suatu hari Kojan Maimun teriak akan perniagaan di laut, lalu minta izinlah dia kepada istrinya. Sebelum dia pergi, berpesanlah dia pada istrinya itu, jika ada barang suatu pekerjaan, mufakatlah dengan 2 ekor unggas itu. Hubah-hubahnya jangan tiada, karena fitnah di dunia amat besar, lagi tajam daripada senjata. Sudah, Bapak? Oke. Selanjutnya mungkin tentang temanya. Tema, baik Bapak, sebentar. Temanya hikayat Bayan Budiman itu tentang seorang burung yang memberi nasihat kepada tuannya untuk menghindari perbuatan yang tercela. Iya, seekor burung ya, mungkin salah tulis. Nilai moral yang terdapat pada hikayat Bayan Budiman, yang pertama itu seorang istri yang ingin berbuat curang kepada suaminya. Kalimatnya itu terdapat pada Hatta beberapa lama ditinggal suaminya, ada anak Raja Ajam berkuda, lalu melihatnya rupa Bibi Zainab yang terlalu elok. Berkencanlah mereka untuk bertemu melalui seorang perempuan tua. Oke, terima kasih kelompok 1 yang diwakili oleh Mbak Anung, luar biasa ya. Sama-sama jawabannya Bapak. Luar biasa sekali, betul sekali ya. Jadi dari tadi ada karakteristik, ada kemustahilan, kemudian di unsur-unsurnya ada tema, alur, penokohan, semua sudah lengkap. Jawaban dari kelompok 1 sampai pada nilai-nilainya juga sudah lengkap ya, dan ada bukti-bukti kalimatnya, luar biasa sekali. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Terima kasih anak-anak, untuk hari ini kita sudah berhasil ya belajar mengidentifikasi unsur-unsur hikayat sampai pada nilai-nilai. Untuk
menilai ketercapaian individu ya. Tadi kan udah kelompok ya, sekarang individu. Pak Eki minta kalian mengerjakan kuis yang ada di WA. Silakan bisa dikerjakan, ada 5 soal ya. Semoga mudah-mudah. 2 menit cukup ya, silakan dari sekarang. Dikumpulkan atau buat PR tadi? Langsung dikumpulkan dong. Mudah kok itu. Ya, langsung dikumpulkan hari ini. Biar Iya, Pak Eki Pak juga Eki. tahu kalian sudah paham atau belum. Oke? Di sini ya sudah mengumpulkan ada Mbak Endah. Dapat nilai 100 ya. Luar biasa. Saya Yang dapat lainnya berapa, belum. Pak? Saya dapat berapa, Pak? Mas Bayu kok belum ya? Sudah Mungkin mengirimkan masih Pak Bayu. Pak, kalau dapat Iya, Pak. 100, Belum saya kirim, Pak. Lupa, Pak. dapat nilai pencet 100, dulu Mas Bayu. dapat apa, Pak? Yang betul dapat hati saya. Saya kira Dapat dapat salam. es krim. Oh ya, es krim ya, boleh. Ya, nanti aku belikan es krim ya di kantin ya. Kalau masih ada, kalau belum mencair ya. Ayo yang lainnya mana ini? Oke, sudah semua ya. Semua sudah dapat. Wah, 190, 80. Wah, di atas KKM semua ya. Luar biasa sekali. Untuk tepuk tangan dong untuk kita semua. Luar biasa sekali. Murid-murid Pak Eki yang pinter, cantik, tampan. Masya Allah. Oke, untuk hari ini ada yang bisa menyimpulkan kita pembelajaran hari ini? Silakan. Mas Bayu, monggo disimpulkan pembelajaran hari ini. Baik, Pak. Nanti kalau salah dikoreksi ya, Pak. Oke. Jadi teman-teman, hari ini kita sudah belajar tentang hikayat, kita sudah belajar tentang nilai-nilai kehidupan yang dapat kita ambil dari hikayat, juga tentang unsur-unsur yang ada dalam hikayat. Terima kasih Pak Eki. Kurang lebih begitu Pak Eki yang bisa saya simpulkan. Oke, terima kasih Mas Bayu. Ya, tepuk tangan dong untuk Mas Bayu. Ya, bagus ya. Betul apa kata Mas Bayu tadi ya, hari ini kita sudah belajar unsur-unsur hikayat, kemudian karakteristik sampai pada nilai-nilai. Semua sudah paham ya. Pak Eki lihat nilainya juga sudah di atas KKM semua, berarti sudah paham. Oke. Sepertinya waktu sudah selesai ya. Pak Eki juga mau lanjut di kelas selanjutnya. Pak Eki tutup ya. Pak Eki ucapkan pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.